Oke, halo Sobat Modif. Jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja. Gimana kabarnya kali ini? Saya doakan Sobat Modif semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kali ini kita akan review mobil yang cukup hits ya di Indonesia ini, mobil yang cukup diidam-idamkan, didamba-dambakan. Bahkan saya sendiri sangat mendambakan mobil jenis ini ya, jenisnya. Nah, dan kita sekarang akan review yaitu Mercedes C200 Coupe. Basicnya sama dengan W205 ya, hanya perbedaan ada di bodi dengan dua pintu. Dan dua pintu ini yang sangat dikagumi, sangat diidam-idamkan, dan sangat diminati banyak orang. Karena apa? Harganya juga selangit ya. Misalkan ini W205 kita bandingkan dengan C200 ini, C200 Coupe, harganya itu dengan tahun yang sama, ini tahun 2017, W205 kisaran harganya kalau kita lihat di market online itu sekitar 500-an. Berbanding dengan C200 Coupe ini di market online pasarnya kurang lebih 900-an. Jadi dengan tahun yang sama selisih harganya 400 juta. Jadi terbayangkan, orang sangat membayang-bayangkan pengen punya mobil ini. Walaupun basicnya mungkin sama, tapi secara style berbeda sekali. Turun dari dua pintu dengan empat pintu kan pasti beda. Orang melihatnya juga beda. Jadi secara style sangat diminati sekali. Oke, nah kita akan lihat apa sih yang unik, apa sih yang istimewa dari mobil ini. Kita keliling dulu. Mulai dari depan. Depan ini memang sudah di-upgrade ke tampilan C43. Jadi Sobat Modif tidak perlu bingung ya, ini tampilannya udah bukan original lagi. Karena yang punya Koko Surento ya senang sekali modifikasi mobil. Jadi setiap kali punya mobil pasti selalu ganti tampilan, ada saja yang dimodifikasi. Jadi abaikan perubahan wajahnya. Kita lihat bagian sininya. Di sini sudah dilengkapi dengan DRL ya. Ini garis DRL dan di sini lampu sen, dan ini lampu utamanya ada di satu proyektor. Lampu jauh dan lampu dekat ada di satu proyektor. Kemudian karena kita tidak lihat di bagian sini udah diganti, kita lihat ke bagian di sini. Yap, mesinnya padat ya, dengan ciri khas Mercy, ada logo di sininya dan cukup padat. Mesin ini memiliki kapasitas 2000 cc dengan horsepower 184 PS dan torsi 300 Nm. Terbayang ya, dengan diaplikasikan juga dengan Rangitronic ya, artinya punya 9 percepatan. Kalau di tol kecepatannya seperti apa bisa dibayangkan. Oke, di bagian depan sudah, kalau misalkan buat dilihat ya, keren sekali. Dan itu abaikan juga bagian atas karena itu menggunakan stiker, harusnya sewarna bodi. Kita lihat dari samping. Dari samping ini yang sangat menunjukkan perbedaan antara W205 dengan C200 Coupe ini. Kita lihat ke samping. Oke, kita lanjut di bagian samping. Nah, abaikan juga velgnya karena sudah diganti menggunakan velg TE37 dengan menggunakan ban 245/45 ringnya 18. Tapi ini velg sudah bukan ori lagi. Bisa dilihat ya, sebelum kita lihat ke belakang, di sini juga keren sekali ya, menggunakan lampu sennya yang ada di spion, keren sekali, menggunakan lampu LED. Dan lihat secara keseluruhan Sobat Modif. Ya kalau dilihat secara keseluruhan, Coupe ini nilai jualnya di sini sebenarnya ya, bukan di depan tapi di samping. Kenapa di samping? Karena disinilah terlihat antara 4 pintu dan 2 pintu. Kalau 4 pintu kan, kalau 4 pintu kurang lebih sebelah sini, sebelah sini. Nah, karena dia Coupe 2 pintu, pintunya itu depannya lebar seperti ini. Kemudian posisi atapnya juga landai. Jadi tidak kalau misalkan 4 pintu kan biasa di sinilah kurang lebih ya. Jadi disinilah nilai jualnya, nilai jual Coupe ini sendiri. Saya lihat ya, keren sekali ya. Tertarik, saya juga tertarik ya teman-teman. Dan di sini juga udah dilengkapi
dengan side skirt ya, keren sekali sobat ini. Hanya abaikan saja model atau motif karbonnya karena ini hanya stiker saja. Oke, kita lanjut ke belakang. Oke, dan di belakang sini ini dovetail pasangan juga ya, jadi bukan originalnya. Dan kalau misalkan lihat secara keseluruhan di belakang ini pun sangat berbeda sekali ya. Kalau saya sepintas jadi mirip Porsche ya kalau dari belakang sini. Dan untuk dengan W205 kalau di depan C200 dengan C200 Scope maksudnya dengan W205 hampir mirip-mirip di depan ya. Hanya di belakang ini udah benar-benar berbeda, nggak sama sekali. Oke, nah di belakang sini tidak ada handle-nya sobat modif. Ya tidak ada handle-nya, jadi harus menggunakan kunci. Nah, kunci pakai remote ya terbuka. Jauh lagi ya, kalau mau ikut masuk. Ya, jadi seperti ini, bagasinya pun cukup luas ya, selayaknya sedan, jadi tidak terlihat sempit. Dan abaikan juga C43-nya karena ini hanya sekedar tempelan supaya terkesan dengan aksen Mercy C43. Dan di sini nih sobat modif, ini emblem Mercy, logo Mercy, dan ini bukan hanya sekedar emblem karena waktu mundur emblem ini akan ngangkat, dia berubah jadi kamera mundur. Dan itulah keunikan dari Mercy ya, jadi logonya waktu dibuka jadi kamera mundur. Kemudian di sini juga ditambahkan sensor parkir. Sensor parkirnya ada dua ya, 1, 2. Kemudian di belakangnya juga ini original ya, ini udah ditambahkan diffuser memang dari pabrikan, jadi kesan sportnya itu sangat dapat sekali di bagian belakang. Dan di sini ditambahkan juga tailpipe. Ini kalau misalkan dua ini aktif, mufflernya ini dua aktif, hanya saja ini hanya aksen ya, bukan mufflernya ada di sini, tapi muffler itu ada di dalam. Hanya saja ditambahkan aksen seperti ini, jadi nambah kesan sportnya dapat sekali. Dan bagian belakang beda dengan W205. Nah, terlihat juga di sini nih bagian stop lampnya. Stop lampnya ini beda juga ya. Bisa sobat modif lihat perbandingannya. Nah, ini yang W205 dan ini yang C-Copy. Sangat beda sekali model lampu stop lampnya. Ini kesannya benar-benar kesannya sporty sekali. Oke, nah kita lihat di bagian dalam sini ada apa sih? Bagian dalam. Oke, ini bagian dalam. Ini ciri khas Mercy Coupe ya, ciri khasnya mobil coupe atau Mercy Coupe ya. Jadi si seat belt ini waktu kita begitu masuk, driver masuk, si seat beltnya akan maju ke depan. Dia akan kayak ngasih gitu loh, ini lo pakai seat belt gitu kan. Nah begitu kita pasangkan, kok dia mundur lagi. Jadi si bagian seat belt ini dia mundur lagi. Kalau misalkan saya copot, enggak. Jadi waktu pertama kali kita masuk, dia akan kayak nyodorin gitu. Oke, kita nyalakan dulu supaya nggak kepanasan. Nanti jadi kayak knalpotnya sudah diganti, suaranya jadi lebih gahar sobat. Ya semoga tidak terlalu mengganggu suaranya. Kita nyalakan dulu AC-nya. Oke, kita sudah nyalakan AC, setting dulu sebentar. Kalau secara interior ini W205 dengan C200 Coupe ini sama sobat modif ya. Sama untuk tampilan ya keren ya, namanya mobil mahal ya, Coupe keren. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam sini, ruang ini ya standar ya, ruang ini walaupun si bodi tengahnya ini agak ke sini, tapi masih tetap luas. Kemudian pegangan setirnya juga enak ya untuk Mercy ini. Di sini ada pedal shift di sebelah sini. Dan untuk ini ya seperti biasanya ini untuk pengaturan ke ini di depan. Jadi kembali kalau biasa kan mobil-mobil saya terbiasa dengan mobil Jepang yang untuk switchnya tombolnya ini buat ke bagian speedometer dan yang ini buat ke head unit. Kita coba di menu-menunya ini ada apa aja. Jadi sama seperti Mercy pada umumnya ya, menu-menunya. Kemudian ya terbiasa di sini untuk perselop. Jadi ya tombol luas perselop ada di sebelah sini, sebelah kanan.
Kemudian di sebelah kiri ini untuk wiper, dan di sebelah sini ini untuk naik turun setir ya. Nah, ada di sini. Jadi ini udah elektrik juga, dan di sini ini untuk cruise control berarti ada di sini. Oke, itu di bagian setir. Dan untuk display speedometer ya standar, di sebelah kirinya itu untuk kilometer dan di sebelah kanannya RPM. Biasanya kan kalau misalkan mobil-mobil Jepang itu kilometer ada di sebelah kanan dan RPM-nya ada di sebelah kiri. Jadi ini terbalik ya sebelah kiri. Kemudian di bawah speedometer itu, di bawah yang kilometer speed itu untuk ampere bensin, tangki bensin, dan suhu ada di sebelah kanan sini. Kemudian kita lanjut ke sini dulu, ke pintu ini nih. Saya sangat menyorot sekali di sini. Ini memang ciri khasnya Mercy dari mobil tua, yang dari mobil tuanya selalu di sini. Saya waktu lalu pernah lihat Range Rover 4. Saya nggak tahu kalau misalkan kayak di bawahnya itu udah model seperti ini, jenis seperti atau enggak ya. Untuk di pengaturan ini dia mempunyai memori, jadi untuk 3 penumpang. Kemudian di bagian bawah sini ini untuk spion, kemudian ini untuk power window, ini untuk central lock. Dan nah, untuk di bagasi belakang, jadi kan tadi kita udah coba di bagasi belakang itu pakai remote, dan di sini pun ada tombol. Kalau mungkin seandainya kalau remote itu bermasalah, nah bisa dipencet dari sini. Oke, itu di bagian pintu. Lanjut lagi ke bagian sini. Di bagian sini ini untuk pengaturan lampu ya. Ini Mercy udah umum pengaturan lampunya di sebelah sini. Kemudian ya ini tombol start stop engine. Dan ini electric parking brake-nya ada di sebelah sini. Ya, di sebelah sini. Kita lanjut ke bagian tengah dulu. Menu apa saja yang ada di sini? Nah, ini kalau misalkan saya juga asal mencet, ternyata ini kalau seat belt-nya dia posisinya ada di belakang. Ini waktu kita terima begini. Ya, yang tadi kita tes di awal. Nah, terus dia kan ke belakang. Kita rilis. Nah, kalau kita udah rilis gini kan, waktu kita duduk kan misalkan kita bayar parkir, kita udah begini, terus kan dia nggak ke sini lagi, kita mau pasang seat belt kan agak jauh. Nah, pencet tombol ini, jadi dia akan nyodorin lagi si seat beltnya. Kemudian ini, nah ini mode untuk mau Sport Plus, kemudian Sport, Comfort, Eco. Ini lebih ke transmisi atau speed. Wow, langsung di sini juga muncul nih. Jadi di head unit dan di display speedometer ini, MID-nya dia muncul juga. Kemudian ini volume ini ya, apa namanya, head unit. Ternyata belum touchscreen ya. Ini belum touchscreen, jadi masih manual dan dikontrol dari sini. Nah, jadi dikontrol semua dari sini. Kalau kita mau ke mana, nah di sini nih. Nah, misalkan contoh radio. Nah, ini radio kita lihat nih. Nah, volumenya jadi dari sini juga ya. Selain dari setir, dari setir, kemudian bisa dari sini juga. Jadi ada 2 pengaturan, tapi sayangnya tidak touchscreen. Kemudian ya ini untuk pengaturan AC ada di sini. Semua displaynya ada di head unit ini. Dan ini uniknya Mercy juga. Untuk bentuk lubang AC-nya, dia menggunakan ring dilapisi dengan doff chrome ya, seperti ini. Kemudian untuk dia nutup bukanya, dia model putaran seperti ini nih, Sobat Modif ya. Semuanya sama, ada di sini ada 3, kiri 1 dan di kanan ini 1. Jadi dia unik. Pengaturannya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk dashboard sendiri ini semuanya soft touch dan ini dilapisi dengan aluminium brush, jadi bukan chrome. Ya, ini juga keren ya. Jadi displaynya itu benar-benar sporty. Kemudian untuk interiornya, plafonnya warnanya hitam. Ya, warnanya hitam, ini juga hitam. Hitam perpaduan dengan coklat, dan ini joknya pun leather ya. Joknya pun leather. Keren sih, keren Sobat Modif ya, keren sesuai harganya ya. Walaupun mobil 2017 harganya masih mau nginjek sedikit lagi 1 M ya. Nah, kemudian di sini untuk konsol boxnya
ya, dipencet di sebelah sini. Kemudian untuk laci depannya ya standar ya, standar lumayan agak luas untuk laci depannya. Di sini saya dari tadi tidak menemukan tombol lubang lighter. Coba kita lihat di sini. Oh, ternyata ada di sini, ada di laci sini. Cuman ini ada beberapa barang. Jadi kalau misalkan lighter di sini, hanya saja ini kayaknya belum ada switch atau colokan USB ya. Jadi harus dibantu tetap pakai lighter. Untuk airbag sendiri ini ada 7 ya. 7 itu berarti standar internasional. Ya terlihat di sini ada tulisan airbag, kemudian di depan ini, kemudian di jok sini, dan biasanya di bawah sini nih. Itu standar internasional untuk airbag. Oke, kita sudah di bagian depan. Kemudian kita coba test drive, kita coba jalan seperti apa sih. Oke sobat modif, kita akan tes mobil ini, kita cari spot yang enak, dan ini kita gunakan seat belt dulu. Nah, dan lihat sobat modif ya, ini kita majukan dulu supaya tidak bunyi. Oke, kita coba nih, enak gak sih dia itu. Kita rilis dulu parking brake-nya. Oh, rilisnya ternyata ditarik ya. Oke, kita jalan. Oke, kita matikan dulu volume radionya. Nah, jadi setelan semuanya ada di sini. Kalau kita misalkan kurang maju, nah, di sini. Nah, ini kita pakai modenya Eco. Kalau kita coba sport, mode sport plus nih, kosong ya. Widih, kelihatan banget ya. Nih tarikannya. Wow, ditambah knalpotnya udah diganti, jadi kerasa banget. Gila. Mantap dah, mantap. Tarikannya mantap. Jadi untuk mesin 2000 cc, horsepower-nya 184. Oke ya. Nih cocok nih buat yang ya mau kebut-kebutan. Harga mobilnya kan ya masih di bawah 1M untuk tahun 2017. Tadi saya searching ya sekitar 900-an yang tadi saya sampaikan. Mantap di mobil. Kita balikin lagi ke mode comfort. Jadi nyaman. Hanya saja saya merasakan ini agak keras ya suspensinya. Agak keras, nggak tahu ini coupe masuknya lebih ke sport car kali ya, jadi secara suspensinya agak keras, karena kalau misalkan mobil-mobil sport car namanya kan buat lari. Nah buat lari dia kalau misalkan empuk mungkin bisa ngebalik kali, atau misalnya kecepatan tinggi kan jadinya limbung, makanya dia dibuat pernya itu lebih keras ya. Makanya kalau misalnya mobil dengan cc tinggi, misalkan kayak mobil-mobil balap gitu, pasti keras gitu dan nggak nyaman untuk dibawa seperti ini. Tapi untuk C200 Coupe ini ya cukup nyaman ya, maksudnya dipakai perkotaan juga dapat ya, dipakai untuk lari juga masih oke. Cukup nyaman lah, dipakai buat keluarga juga masih cukup di belakang. Nanti kita coba tes di belakang. Hanya saja kalau saya melihat dari sini, Mercy ini kan tergolong mobil mewah ya, maksudnya mobil mewah. Hanya secara teknologi itu masih minim. Ya misalkan kayak ini layarnya tidak touchscreen, nggak touchscreen. Kemudian ini juga sunroofnya nggak ada juga. Ya untuk teknologi agak minim, cuman beda brandnya. Orang pakai Mercy itu katanya wow gitu, apalagi Coupe. Widih kan, saya juga tertarik untuk punya Coupe ini. Jadi untuk gaya-gayaan kayaknya keren sekali gitu. Nyaman ya kalau misalkan nih saya pakai santai kayak gini ya. Ini memang mobil-mobil ini lebih cocok untuk bisnismen, bos-bos muda ya. Cocok nih ya, meet up itu, meeting, ketemu ini, wih keren banget gitu. Wah keren ya, enak banget dipakai ngebutnya nyaman ya, dan dia nggak goyang gitu. Dia nggak goyang ya, itu karena shocknya keras, jadi dia stabil gitu, jadi nggak goyang sama sekali.
nyaman, sangat nyaman. Oke, Sobat Modif, kita sudah nyoba berkendara, coba test drive. Sekarang saya mau coba di belakang rasanya bagaimana sih ya. Saya mau pindah dulu ke belakang. Saya minta tolong Koko Surento untuk mengemudikan biar saya yang jadi penumpang. Oke, kita berhenti dulu. Oke, kita geser ke belakang. Iya, kita masuk. Dan ini dia otomatis. Dan kita minta tolong Koko Surento. Nah, Sobat Modif, ini kenalkan Koko Surento yang punya mobil. Oke, kita coba ya. Kita tes di belakang. Sip semua, nggak ada yang tinggal ya. Nggak ada. Belakang gimana Koko Alung? Aman? Aman. Saya Aman, ya? mau coba nih kok. Kita jalan nih Bang. Nah, Sobat Modif, kita di belakang ini. Nah, memang ini khusus 4 penumpang. Jadi driver di depan 1 dan di belakang 2. Karena di tengah ini ada cup holder. Jadi memang nggak bisa dipakai duduk. Nah, ini real jadi ya. Jadi penumpang itu sebenarnya kalau duduk di tengah itu memang nggak nyaman, apalagi Mercy ini kan dia punya ini gardan kan ke belakang ya. Nah, ini waktu saya duduk di belakang, joknya sih pas, kemudian ke depan ini karena ini tergantung ukuran dari jok driver. Tapi untuk saya posisi duduk ini dan Koko Surento ini cukup tinggi, masih legroomnya cukup oke. Dan kesini untuk orang yang lebih tinggi dari saya mungkin akan mentok ya, karena coupe itu kan jadi lebih landai ke belakangnya ya. Jadi memang konturnya dibuat seperti itu, akan mentok dan nggak nyaman di belakang sini. Di belakang sini juga ini apa ya? Ini ada gantungan. Ada gantungan, kemudian ya ini buat cantolan Isofix ya, buat yang bawa bayi. Berarti mobil ini bukan hanya dikhususkan untuk sport saja, tapi bisa juga difokuskan untuk keluarga karena di sini ada Isofix. Isofix kan buat baby chair ya. Tidak ada apa-apa sih memang kalau misalkan Mercy ini secara teknologi agak kurang ya, walaupun harganya cukup tinggi. Di tengah sini ini kisi-kisi AC, udah tidak ada apa-apa lagi. Gimana Koko Alung? Di belakang enak, nyaman? Kalau untuk jarak jauh bagaimana Pak? Kalau ini gimana nih? agak ini ya, agak sedikit keras ya. Kalau di belakang lebih kerasa betul, lagi ya. Lebih berasa agak keras nih. Coba saya ini dulu, coba lihat nih. Nah, bisa lihat Sobat Modif ya, karena ini kategorinya sport car. Jadi begitu agak kenceng, nah kelihatan saya goyang-goyang nih. Mungkin akan terasa tidak nyaman untuk perjalanan jauh. Karena kategori sport car ini, ya sport car kan biasanya berdua kan ya. Widih. Yes. Memang tarikannya dahsyat. Kalau yang punya mobil mau geber-geber kayak gimana ya suka-suka lah ya. Nah, ini nih. Wih, cakep nih. Ini lagi kecepatan berapa ini? Wih, udah masuk 140 mau 150. Nah, jadi kalau di belakang sini lebih kerasa nariknya, dan perjalanan jauh saya yakin pasti mual sih. Perjalanan jauh pasti mual. Speednya terasa banget, benar-benar terasa karena ini Ninetronic ya, ya. 9G-tronic. Ya, kita balik ke comfort mode. Karena kalau misalkan pakai Sport Plus mulu, bahan bakar juga boros ya. Betul sekali Pak. Kok bahan bakar ini boros nggak kok mobil ini kok? Kalau dibilang boros sih balik lagi tergantung kayak kaki ya. Cuma memang kalau selama saya penggunaan standar nih kita bilang nih ya kok Alung, di dalam tol ketemu macet ya kita bilang harian lah ya kok. Itu saya hitung standar masih dapat 111, 112 masih dapat. Berarti nggak boros dong ya? Nah, karena nggak boros kenapa? Karena dia mesin ini sama kayak mesin C200 taksi. Oh yang dipakai taksi? Iya. Cuman bedanya itu ya. 7G-tronic? Iya, itu masih 7G, enggak 9G.
Itu dia. Jadi kalau 9G itu kan gigi makin tinggi putaran, makin irit kan? Iya. Putaran mesin makin kecil dia itu yang bikin irit kok. Nah kalau masuk tol sih bisa tembus 115, 117 tol. Oh kalau jalan terus tapi nggak ngebut kok ya. Kita Ekomod. santai. Ekomod ya? Ekomod ya, kita pakai Ekomod betul kok. Jadi lari 100, 120 masih dapat kok. Tapi kalau udah ngebut ya pasti bocor kok. Ini kan ada mode juga ya yang kalau Ya. misalkan Eco Mode terus kalau pas kita stop and go dia mati mesin. Oke, jadi di sini kok dia ada fitur namanya tuh start stop engine. Nah, jadi auto stop ini kalau kita masuk ke Eco Mode di sini, kita pindah ke Eco Mode di sini ya. Nah, dia pindah, itu dia auto start stopnya itu dia nanti kalau sampai keisi ngecas penuh baterainya, dia kan hijau. Oke. Cuma karena kita pakai ngebut tadi pas ngetes, dia baterai hilang habis semua nih. Oh. Nah, jadi tunggu sampai dia hijau ngecas ini Pak Walung. Nanti dia hijau ya Pak Walung ya. Dia bisa nanti kalau kita berhenti nih Pak Walung di lampu merah contoh Pak Walung. Kita injak rem mobil berhenti nih, dia akan mati mesinnya. Oh. Jadi untuk menghemat baterai Pak Walung. Begitu kita lepas rem lagi, maju mobil, dia hidup lagi Pak Walung, terus maju lagi. Nah kok tadi kan saya coba ya kan, lah kok kagak bisa-bisa, pikir saya salah, ternyata tapi begitu tuh. Harus tunggu, ini kan air dicoret nih Kolong. Oh iya. Nanti tunggu sampai dia hijau, baru bisa Kolong, izin Kolong. Oke, jadi sobat modif, jadi ini bukan seperti pada mobil umumnya ya, yang kita bisa berhenti di lampu merah, kemudian kita kayak auto hold gitu, tapi ini lebih kepada mematikan mesin. Nah untuk mematikan si mesin ini, jadi dia ada daya baterai yang harus terisi dulu. Tapi kalau misalkan kita pakainya secara kebut-kebutan, nah baterai itu kan habis dan tidak mengisi. Kalau baterainya habis, artinya auto start stop itu nggak akan berfungsi. Betul. Begitu ya, kok ya? Betul. Nah ini juga ada auto. Tadi kok Alung bilang ada auto hold ya. Nah ini juga ada auto hold. Kalau mobil-mobil lain auto hold, biasanya itu kan dia kan ada tombol di sini Walung. Kita pencet tek di sini. Nah ini cukup unik dia. Jadi kalau saya mau auto hold Walung, ini saya cukup tekan pedal rem dalam nih. Oke. Saya lepas dia. Jadi nggak ada tombol di sini Walung. Jadi dia main di kaki. Tinggal gas aja. Jadi begitu saya jalan, saya gas jalan. Jadi auto hold-nya beda Walung. Bukan kayak di sini, jadi di kaki. Jadi ada auto hold-nya. Tadi saya coba-coba juga nggak berhasil kok. Ternyata triknya adalah berhenti, injak remnya ke dalam. Berhenti, injak remnya yang dalam. Tadi kalau misalkan pada umumnya kan mobil berhenti, yang penting berhenti 100%. Dia pencet. Atau nggak diaktifkan dulu, biasa udah diaktifkan, pencet 100%, baru dia tinggal gas rem kan. Kalau ini ternyata sobat modif begitu direm, harus begitu berhenti diinjak lagi remnya lebih dalam dikit, baru dia berfungsi ya. Iya betul Walung. Yes, begitu. Itu dia Walung. Oke. Jadi memang teknologinya belum terlalu canggih kata Walung bilang Walung. Jadi nggak ada pencetan tombol di sini Walung. Jadi masih pakai kaki Walung. Tapi fiturnya ada Walung. Ada ya fiturnya ada ternyata. Ya, Tadi saya yang tidak mengetahui ternyata. Beda lah kalau yang punya kan lebih tahu ya. Kalau kita kan cuma tes-tes saja. Siap Walung. Siap. Tapi mantep kok. Mobilnya mantep luar biasa kok. Thank you Walung. Thank you. Oke, sobat modif. Jadi sekian review kita ya. Kita udah coba tadi test drive, kemudian kita udah coba muter-muter, coba mode-mode drive mode-nya juga. Dan keseluruhan mobil ini memang lebih diperuntukkan, lebih tepatnya menurut saya itu untuk 2 orang berdua. Jadi kalau misalkan untuk keluar kota, punya keluarga, duduk di belakang akan terasa tidak nyaman. Tapi kalau misalkan buat sendiri, kemudian yang hobi ngebut, cocok banget karena waktu saya drive, dapat banget feel-nya gitu. Dan kalau misalkan 200 kopi ini kalau kita turun kan beda stylenya gitu ya. Walaupun misalkan dengan mobil-mobil yang lebih muda 4 pintu dengan perbandingan dengan 2 pintu, beda banget ya. Jadi stylenya dapat sekali, sportnya juga dapat, stylenya juga dapat. Jadi elegannya juga dapat, mewahnya juga dapat. Pokok perfect lah ini mobil ya. Luar biasa Koko. Thank you sudah boleh dipinjamkan mobilnya Koko ya. Koko Surento namanya sobat modif ya.
Oke, kalau gitu cukup sekian review kita kali ini Sobat Modif. Jangan lupa yang belum subscribe, bisa subscribe channelnya Berkat Raja, karena ke depan kita akan berharap lebih kepada mobil yang seperti ini nih. Kita carinya konten yang seperti ini, karena mobil seperti ini saya sangat tertarik dan menarik buat konten saya. Oke, cukup sekian Sobat Modif. Yang belum like juga silahkan like, yang sampai menonton sampai di akhir video ini. Kemudian kalau Sobat Modif tertarik untuk video-video selanjutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena begitu kita upload videonya akan muncul notifikasi di tampilan YouTube Sobat Modif. Kemudian jangan lupa share, barangkali ada yang butuh dengan informasi atau review dari Berkat Raja ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Yoko, thank you. Ya, thank you Kolong. Jangan kapok Kolong ya. Iya, siap.